Saudaraku, mungkin Anda pernah mendengar cerita tentang kisah Daniel di kandang singa. Yuk kita simak ceritanya. Cerita ini cuplikan dari firman Tuhan hari ini. Bila suka cerita ini, kliklah suka dan buat amin. Di balik kemegahan kerajaan Persia, di antara pilar-pilar batu yang menjulang tinggi dan lantai istana yang berkilau oleh cahaya obor, tersembunyi sebuah kisah tentang iman yang tak tergoyahkan. Kisah ini tidak dimulai di medan perang, bukan pula di tengah sorak kemenangan, melainkan di ruang-ruang sunyi tempat keputusan-keputusan besar dilahirkan. Di sanalah, di balik tahta Persia yang megah, seorang pria tua berdiri, tenang, setia, dan tak tergoda oleh kekuasaan. Namanya Daniel. Kerajaan Media Persia sedang berada di puncak kejayaannya. Babel telah jatuh, kota-kota besar tunduk satu persatu. Hukum Persia dianggap kokoh, tak dapat diubah, dan kekuasaan raja menjangkau hingga ujung dunia yang dikenal manusia saat itu. Raja Darius, penguasa baru yang bijaksana namun juga manusiawi, memerintah dengan kehendak untuk menciptakan stabilitas dan keadilan di seluruh wilayah kekuasaannya. Setiap pagi, matahari terbit di balik tembok kota Susan, menyinari istana dengan cahaya keemasan. Para pejabat datang dan pergi, membawa laporan, permohonan, dan ambisi masing-masing. Di antara mereka semua, ada satu sosok yang berbeda. Ia tidak datang dengan suara lantang, ia tidak menuntut perhatian, ia tidak memamerkan kekuasaan. Namun justru kehadirannya menghadirkan ketenangan yang sulit dijelaskan. Daniel. Ia bukan orang Persia, bukan pula bangsawan berdarah biru. Ia adalah seorang pengasingan dibawa dari Yerusalem bertahun-tahun silam ketika bangsanya dihancurkan dan bait suci diratakan dengan tanah. Banyak yang seusianya telah gugur, banyak yang imannya telah luntur, tetapi Daniel tetap berdiri. Rambutnya kini memutih, langkahnya lebih lambat, namun matanya tetap tajam dan hatinya tetap setia. Raja Darius memperhatikannya sejak hari-hari pertama pemerintahannya. Di tengah para pejabat yang pandai berbicara namun licik, Daniel menonjol karena sesuatu yang jauh lebih langka, integritas. Ia tidak memutarbalikkan laporan, ia tidak menerima suap, ia tidak mencari keuntungan pribadi. Setiap kata yang keluar dari mulutnya dapat dipercaya. Setiap keputusan yang diambilnya bersih dari kepentingan tersembunyi. Kitab suci mencatat bahwa dalam diri Daniel terdapat roh yang luar biasa. Bukan kecerdasan semata, bukan pengalaman panjang, tetapi sesuatu yang melampaui keduanya. Sebuah roh yang berasal dari kesetiaannya kepada Allah. Raja Darius melihatnya dan hatinya condong kepadanya. Untuk mengatur kerajaan yang luas itu, raja menetapkan 120 wakil raja, dan di atas mereka diangkat 3 pejabat tinggi untuk mengawasi seluruh wilayah. Daniel adalah salah satunya. Bahkan di antara ketiganya, Daniel segera terbukti sebagai yang paling unggul. Hari demi hari, laporan masuk, sengketa diselesaikan, pajak dikumpulkan, pemberontakan dicegah. Dan dalam semua itu, nama Daniel selalu bersih. Tidak ada keluhan, tidak ada tuduhan, tidak ada kesalahan. Hingga suatu hari, raja membuat keputusan yang menggetarkan istana. Ia berniat mengangkat Daniel sebagai pemimpin atas seluruh kerajaan. Keputusan itu terdengar bijaksana, namun di telinga para pejabat lain, itu terdengar seperti lonceng kematian. Wajah-wajah yang selama ini tersenyum kini mengeras. Mata-mata yang biasa memandang rendah kini menyipit penuh perhitungan. Bisikan mulai beredar di lorong-lorong istana. Orang asing itu, seorang Yahudi, seorang pengasingan yang akan memerintah kita. Iri hati seperti api kecil mulai menyala.
Para pejabat itu berkumpul diam-diam. Mereka sepakat bahwa Daniel adalah ancaman. Selama ia ada, ambisi mereka akan terhalang. Selama ia berdiri, kecurangan mereka akan terbongkar. Namun ada satu masalah besar. Daniel tidak memiliki celah. Mereka mengawasinya. Mereka mencatat setiap geraknya. Mereka menunggu kesalahan sekecil apapun. Hari berlalu menjadi minggu. Minggu menjadi bulan. Namun hasilnya sama. Daniel tetap setia, tetap jujur, tetap tak bercela. Tidak ada kesalahan administrasi, tidak ada penyalahgunaan wewenang, tidak ada skandal tersembunyi. Akhirnya dengan wajah masam, mereka mengakui satu kebenaran yang pahit. Kita tidak akan menemukan kesalahan dalam dirinya, kata salah seorang dari mereka, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kalimat itu menggantung di udara, dan di sanalah, di titik itulah, rencana gelap mulai terbentuk. Daniel dikenal sebagai orang yang setia berdoa, bukan secara sembunyi-sembunyi, bukan pula hanya ketika keadaan sulit. Ia berdoa sebagai nafas hidupnya. 3 kali sehari, ia menghadap Tuhannya, seperti yang telah ia lakukan sejak masa mudanya di Babel. Para pejabat itu tersenyum, bukan senyum yang kegembiraan, melainkan senyum yang lahir dari niat jahat. Jika kita tidak bisa menjatuhkannya melalui kesalahannya, kata mereka, maka kita akan menjatuhkannya melalui kesetiaannya. Sementara itu, Daniel tidak menyadari apapun. Ia tetap menjalankan tugasnya dengan setia. Ia tetap masuk ke istana setiap pagi. Ia tetap berbicara dengan raja dengan jujur dan rendah hati. Ia tidak tahu bahwa di balik punggungnya, sebuah jerat sedang dirajut dengan rapi. Namun justru disitulah kekuatan Daniel. Ia tidak hidup dalam kecurigaan. Ia tidak digerakkan oleh rasa takut. Hidupnya tidak ditentukan oleh intrik manusia, melainkan oleh hubungan pribadinya dengan Allah. Di balik tahta Persia, di tengah gemerlap kekuasaan dunia, Daniel berdiri sebagai cahaya yang lembut namun tak tergoyahkan. Cahaya itu tidak menyilaukan, tetapi cukup terang untuk menyingkapkan kegelapan di sekitarnya. Dan seperti cahaya pada umumnya, ia menarik perhatian, baik dari mereka yang mencari kebenaran maupun dari mereka yang mencintai kegelapan. Daniel belum tahu bahwa imannya akan segera diuji. Ia belum tahu bahwa kesetiaannya akan membawanya ke dalam gua. Ia belum tahu bahwa namanya akan tercatat dalam sejarah bukan karena jabatannya, melainkan karena doanya. Namun satu hal pasti, ketika badai datang, Daniel tidak akan goyah. Karena sejak awal, hidupnya tidak dibangun di atas kekuasaan Persia, melainkan di atas Allah yang hidup dan berkuasa atas segala kerajaan. Dan disinilah kisah itu benar-benar dimulai. Jika kebenaran adalah cahaya, maka iri hati selalu mencari bayangan. Dan di istana Persia, bayangan itu semakin memanjang. Lorong-lorong batu yang biasanya dipenuhi langkah resmi para pejabat, kini menjadi saksi bisikan-bisikan gelap. Kata-kata yang diucapkan pelan, namun syarat niat jahat berpindah dari satu telinga ke telinga lain. Wajah-wajah yang siang hari tampak setia kepada raja, di malam hari berubah menjadi wajah para perancang kejatuhan. Daniel masih berdiri teguh di posisinya. Setiap laporan yang ia serahkan jujur. Setiap keputusan yang ia buat adil. Namun justru karena itulah ia dibenci. Para pejabat itu membenci Daniel bukan karena ia lemah, tetapi karena ia kuat. Bukan karena ia gagal, tetapi karena ia berhasil tanpa kecurangan. Di hadapan Daniel, kedok mereka runtuh. Dan manusia yang kedoknya runtuh jarang memilih bertobat, lebih sering memilih menghancurkan cermin. Mereka berkumpul di sebuah ruangan tertutup, jauh dari telinga raja. Api pelita bergetar di dinding.
Bayangan mereka menari seperti niat di dalam hati masing-masing. "Kita sudah mencoba segalanya," kata seorang pejabat dengan suara tertahan. "Kita mengikuti setiap langkahnya. Tidak ada kesalahan." "Tidak ada suap," sahut yang lain. "Tidak ada penggelapan, bahkan pelayannya pun tidak bisa kita beli." Keheningan jatuh sesaat, berat dan penuh frustrasi. Lalu seseorang berkata dengan nada dingin, "Daniel bukan seperti kita." Kalimat itu sederhana, namun mengandung kebenaran yang mereka benci. Kesetiaannya bukan pada raja, lanjutnya, bukan pula pada kerajaan. Ia setia pada Allahnya. Nama itu, Allah, terucap seperti pisau. Mata-mata mereka saling bertemu, dan perlahan sebuah senyum muncul. Bukan senyum sukacita, melainkan senyum orang yang baru menemukan celah. "Jika kita tidak bisa menjatuhkannya lewat hukum manusia," kata mereka, "maka kita akan memakai hukum itu sendiri untuk melawannya." Rencana itu licik, terlihat mulia di luar, mematikan di dalam. Mereka tahu satu hal pasti tentang Raja Darius. Ia mencintai stabilitas. Ia ingin kerajaan yang tertib. Ia ingin dihormati. Dan seperti semua raja besar, ada sisi dalam dirinya yang rindu diakui. Pagi berikutnya, para pejabat itu datang menghadap raja. Mereka datang bersama-sama, langkah mereka selaras, wajah mereka tampak bersatu. Dari jauhan, itu tampak loyalitas. Dari dekat, itu adalah konspirasi. "Hiduplah Raja Darius untuk selama-lamanya," kata mereka serentak, membungkuk dalam-dalam. Raja mengangguk. "Apa yang membawa kalian pagi ini?" Seorang dari mereka maju selangkah. Suaranya halus, penuh perhitungan. "Tuanku, kami semua, para pejabat, wakil raja, para satrap, penasihat, dan pembesar telah bermusyawarah." Itu bohong, tapi kebohongan yang dibungkus kata semua sering terdengar meyakinkan. "Kami memikirkan sesuatu demi kehormatan kerajaan dan kemuliaan tuanku," lanjutnya. Darius mendengarkan. "Kami mengusulkan sebuah dekret bahwa selama 30 hari, siapapun yang memohon kepada dewa atau manusia selain kepada tuanku harus dilemparkan ke dalam gua singa." Ruangan itu hening. Darius mengangkat alisnya. "Mengapa demikian?" Mereka senyum. "Agar semua orang tahu bahwa tuanku adalah pusat kerajaan ini. Agar tidak ada doa, tidak ada permohonan, tidak ada kesetiaan yang terbagi. 30 hari saja tuanku, sebuah simbol persatuan." Raja terdiam. Kata-kata itu menyentuh egonya tanpa ia sadari. Sebuah kerajaan yang bersatu di bawah satu nama. Sebuah kekuasaan yang diakui bukan hanya oleh manusia, tetapi juga oleh doa-doa rakyat. Ia tidak melihat wajah Daniel di antara mereka. Ia tidak menyadari satu nama sengaja tidak disebut. Dan sesuai hukum Media dan Persia, tambah mereka cepat, dekret ini tidak dapat diubah. Itulah kuncinya. Sekali ditandatangani, tidak ada jalan kembali. Darius mengangguk perlahan. Ia tidak melihat perangkap itu. Ia melihat stabilitas. Ia melihat kehormatan. Ia melihat kerajaan yang tertib. Dengan tangan yang mentap, ia mengambil cincin meterainya. Lilin dilelehkan, meterai ditekan, dan dengan satu gerakan, dekret itu menjadi hukum. Tidak ada trompet, tidak ada gemuruh, hanya suara lilin yang mendingin. Namun di saat itulah, takdir Daniel bergerak. Berita tentang dekret itu menyebar cepat, dari istana ke pasar, dari pasar ke rumah-rumah, dari rumah ke rumah ibadah. Orang-orang berbisik, sebagian tertawa gugup, sebagian bingung, sebagian lagi ketakutan. 30 hari tanpa doa, bagaimana mungkin? Bukankah ini melawan segala kebiasaan kita? Namun hukum Persia tidak menunggu persetujuan hati manusia. Ia berdiri dingin,
tegas, dan mematikan. Daniel mendengar dekrit itu seperti semua orang lain, bukan dari bisikan rahasia, melainkan dari pengumuman resmi. Tidak ada kejutan di wajahnya, tidak ada marah, tidak ada panik. Ia hanya diam. Malam itu, ketika matahari tenggelam dan bayangan memanjang di dinding rumahnya, Daniel duduk sendirian. Di luar, kota tampak sama seperti biasa, namun dunia telah berubah. 30 hari tanpa doa, 30 hari menyembah manusia. Bagi sebagian orang itu sekedar aturan, bagi Daniel itu adalah garis pemisah. Ia tahu resikonya, ia tahu hukum itu tidak bisa dibatalkan, ia tahu gua singa bukan ancaman kosong. Ia sudah hidup cukup lama untuk tahu bagaimana kekuasaan bekerja. Namun ia juga tahu satu hal lain yang lebih dalam. Ia tahu kepada siapa ia telah mempercayakan hidupnya. Daniel tidak berdiskusi dengan siapapun. Ia tidak mencari jalan tengah. Ia tidak bertanya apa yang aman. Ia bertanya apa yang setia. Dan jawabannya sudah lama tertanam dalam hatinya. Sementara itu, para pejabat itu menunggu. Mereka berdiri di sudut-sudut kota, mengamati rumah Daniel. Mata mereka tajam, kesabaran mereka panjang. Mereka tahu Daniel tidak akan bersembunyi. "Kita tidak perlu menyerangnya," kata salah seorang dari mereka. "Biarkan kesetiaannya sendiri yang menjatuhkannya." Malam semakin larut. Di atas kota Persia, bintang-bintang berkilauan seolah tidak tahu bahwa sebuah jiwa sedang diuji. Daniel bangkit dari tempat duduknya. Ia berjalan menuju kamarnya, menuju jendela yang telah lama menjadi saksi doanya, menuju arah yang selalu sama, ke Yerusalem. Dan di luar sana, di balik tembok dan lorong gelap, mata-mata sedang menunggu. Dekrit sudah ditandatangani. Perang sudah dimulai, namun senjata yang akan menentukan segalanya bukan pedang, melainkan doa. Malam itu tidak berbeda dari malam-malam sebelumnya. Angin berhembus pelan di antara bangunan batu kota Persia. Pelita-pelita mulai dipadamkan satu persatu. Suara langkah kaki meredah. Dunia bersiap untuk tidur. Namun bagi Daniel, malam itu bukan sekadar pergantian waktu. Malam itu adalah sebuah persimpangan. Di tangannya tidak ada pedang. Di pinggangnya tidak tergantung senjata. Namun di hadapannya terbentang sebuah pilihan yang lebih tajam dari besi manapun. Ia berdiri di ruang pribadinya. Ruang yang sederhana, jauh dari kemegahan istana. Dindingnya polos. Perabotannya sedikit, tidak ada tanda kekuasaan, tidak ada lambang jabatan, hanya keheningan dan kebiasaan yang telah dipelihara puluhan tahun. Di sudut ruangan itu ada sebuah jendela. Jendela itu tidak besar, namun jendela itu terbuka ke arah Yerusalem. Bagi orang lain, arah itu mungkin tak berarti apa-apa. Kota yang telah lama runtuh, bait yang telah lama hancur. Namun bagi Daniel, Yerusalem bukan sekadar tempat. Ia adalah janji. Ia adalah ingatan. Ia adalah simbol hubungan yang tak pernah putus antara dirinya dan Allahnya. Daniel tahu hukum itu sudah berlaku. Ia tahu dekrit itu telah dimeteraikan. Ia tahu mata sedang mengintai. Namun ia juga tahu satu hal yang tidak berubah sejak masa mudanya. Allah yang ia sembah tidak pernah berubah. Ia tidak berlari. Ia tidak bersembunyi. Ia tidak menutup jendela itu. Sebaliknya, Daniel melakukan apa yang selalu ia lakukan. Ia membuka jendela itu lebar-lebar. Udara malam masuk, membawa aroma tanah dan batu. Di kejauhan, lampu-lampu kota berkelip.
Langit Persia terbentang luas, dihiasi bintang-bintang yang telah menyaksikan banyak kerajaan bangkit dan jatuh. Daniel berlutut. Tidak ada teriakan, tidak ada kepanikan, tidak ada kata-kata heroik. Hanya seorang hamba yang kembali mengambil posisinya di hadapan Tuhannya. Ia menundukkan kepala, tangannya terkatup, dan seperti pagi dan siang sebelumnya, ia mulai berdoa. Doanya bukan doa baru, bukan pula doa yang dibuat-buat untuk menghadapi bahaya. Doanya adalah doa yang sama yang telah ia naikkan selama puluhan tahun. Doa seorang pengasingan yang menaruh harapannya bukan pada raja dunia, melainkan pada raja di atas segala raja. Ia mengucap syukur, ia memohon hikmat, ia menyerahkan hidupnya. Di saat itulah, di balik bayang-bayang gelap, beberapa pasang mata bersinar. Para pejabat itu menunggu dengan sabar. Mereka tidak mengganggu, mereka tidak masuk, mereka hanya mengamati. Seperti pemburu yang menunggu mangsanya melangkah ke perangkap. Lihat, bisik salah seorang dari mereka. Ia berdoa. Yang lain tersenyum dingin. Ia tidak belajar. Tidak ada rasa kasihan di wajah mereka. Yang ada hanyalah kepuasan. Bukan karena keadilan ditegakkan, tetapi karena rencana mereka berjalan sempurna. Daniel selesai berdoa. Ia bangkit dengan tenang. Tidak ada perubahan di wajahnya. Tidak ada ketakutan yang tampak. Ia menutup jendela itu seperti biasa, lalu melanjutkan malamnya seolah dunia tidak sedang menantinya dengan maut. Namun dunia tidak lupa. Keesokan harinya, para pejabat itu bergerak cepat. Mereka datang menghadap raja dengan wajah yang dibuat serius, seolah membawa kabar berat yang terpaksa mereka sampaikan. Hiduplah Raja Darius untuk selama-lamanya, kata mereka. Raja mengangguk. Apa yang terjadi? Mereka saling pandang, berpura-pura ragu. Lalu seorang dari mereka berkata, "Tuanku, tidakkah tuanku telah menandatangani dekret bahwa siapapun yang berdoa kepada dewa atau manusia selain tuanku selama 30 hari harus dilemparkan ke gua singa?" Raja menjawab mantap. Benar, sesuai hukum Media dan Persia yang tidak dapat diubah. Mereka menundukkan kepala sedikit, lalu berkata dengan nada yang seolah menyesal. Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku dan dekret yang tuanku tanda tangani. Ia masih berdoa kepada Allahnya 3 kali sehari. Nama itu meluncur seperti palu yang menghantam hati raja. Daniel. Raja terdiam. Wajahnya berubah. Ia tahu siapa Daniel. Ia tahu kesetiaannya. Ia tahu ketulusannya. Dan saat itu juga, ia menyadari bahwa ia telah dijebak. Namun Daniel di rumahnya belum tahu apa yang sedang terjadi di istana. Ia tidak mencoba melarikan diri. Ia tidak mengubah rutinitasnya. Ia tidak menyesali doanya. Karena iman sejati tidak diukur dari hasil langsung, melainkan dari ketaatan yang tetap berdiri meski hasilnya belum terlihat. Jendela itu yang terbuka ke arah Yerusalem telah menjadi saksi. Bukan saksi kesembronoan, bukan saksi pembangkangan, melainkan saksi kesetiaan. Daniel tidak berdoa untuk menantang hukum. Ia berdoa karena ia tidak bisa hidup tanpa doanya. Dan disitulah perbedaannya. Bagi dunia, doa hanyalah ritual. Bagi Daniel, doa adalah napas. Ketika hukum manusia berkata, berhentilah. Iman berkata, tetaplah setia. Ketika logika berkata, tutup jendela itu. Iman berkata, bukalah karena Tuhan melihat. Daniel tidak tahu bahwa gua singa sedang menantinya. Ia tidak tahu bagaimana kisah ini akan berakhir. Namun ia tahu siapa Tuhannya. Dan itu cukup.
Ketika nama Daniel disebut di hadapan Raja Darius, ruangan itu seolah kehilangan udara. Para pejabat berdiri menunggu reaksi sang raja. Mereka menunduk dengan sikap hormat yang dibuat-buat, namun di balik mata mereka tersembunyi kepuasan. Mereka tahu tepat di detik itu, jaring yang mereka pasang telah menjerat mangsanya. Bukan hanya Daniel, tetapi juga raja mereka sendiri. Wajah Raja Darius mengeras. Tangannya yang tadi bersandar di sandaran tahta perlahan mengempal. Ia mengenal Daniel. Ia tahu siapa dia. Ia tahu integritasnya, kesetiaannya, dan kejujurannya. Daniel bukan pemberontak. Ia bukan pengacau. Ia bukan musuh kerajaan. Namun hukum yang ditandatangani dengan tangannya sendiri, kini berdiri di antara hati dan kekuasaannya. "Apakah kalian yakin?" tanya raja. Suaranya tertahan, seolah berharap masih ada celah. Para pejabat itu mengangguk serempak. "Kami melihatnya sendiri, tuanku. Ia berdoa kepada Allahnya." Kata-kata itu tidak terdengar seperti laporan. Kata-kata itu terdengar seperti vonis. Raja Darius berdiri dari tahtanya. Ia melangkah mondar-mandir. Jubah kebesarannya menyapu lantai marmer. Para penjaga saling berpandangan, tidak berani bersuara. Belum pernah mereka melihat raja mereka begitu gelisah. Sepanjang hari itu, Raja Darius berusaha mencari jalan keluar. Ia memanggil para ahli hukum. Ia membuka kembali kitab-kitab undang-undang. Ia menimbang setiap kemungkinan. Namun setiap jawaban berujung pada satu kalimat yang sama. Hukum Media dan Persia tidak dapat diubah. Itulah ironi terbesar kekuasaan manusia. Hukum yang diciptakan untuk menjaga keadilan kini menjadi alat ketidakadilan. Dan Raja Darius terjebak di dalamnya. Sementara itu, Daniel dipanggil menghadap. Tidak ada perlawanan, tidak ada bantahan. Ia datang dengan langkah tenang, wajahnya tidak menunjukkan ketakutan, hanya kesadaran penuh akan apa yang sedang terjadi. Ketika Daniel berdiri di hadapan raja, keheningan menyelimuti ruangan. Darius menatapnya lama. Tatapan itu bukan tatapan hakim kepada terdakwa, melainkan tatapan seorang manusia kepada sahabat yang tak bisa ia selamatkan. "Daniel," katanya akhirnya, suaranya lebih lirih dari biasanya. "Engkau tahu hukum yang berlaku." Daniel mengangguk pelan. "Aku tahu, tuanku." "Engkau tahu konsekuensinya?" "Aku tahu." Raja menelan ludah. "Mengapa engkau tetap melakukannya?" Daniel tidak menjawab dengan pidato panjang. Ia tidak membela diri. Ia tidak menyalahkan siapapun. Dengan suara tenang, ia berkata, "Aku tidak dapat berhenti berdoa kepada Allahku." Tidak ada pemberontakan dalam kata-kata itu. Tidak ada nada menantang. Hanya kejujuran yang telanjang. Dan justru itulah yang paling menyakitkan bagi sang raja. Raja Darius memalingkan wajahnya. Hatinya terbelah. Ia adalah raja yang berkuasa atas bangsa-bangsa, namun hari itu ia tidak berkuasa atas satu keputusan paling penting dalam hidupnya. Matahari mulai tenggelam. Bayangan panjang menyapu istana. Waktu hampir habis. Para pejabat kembali mendesak. "Tuanku, hukum harus ditegakkan. Jika tidak, tuanku sendiri akan tampak lemah di hadapan rakyat." Darius tahu mereka benar, dan itulah yang paling ia benci. Dengan langkah berat, ia memberi perintah yang tak pernah ia bayangkan akan ia ucapkan. "Bawa Daniel." Pengawal mendekat, namun bahkan mereka bergerak dengan ragu, seolah memahami bahwa orang yang akan mereka bawa bukan penjahat, melainkan orang benar. Daniel berjalan di antara mereka, melewati lorong-lorong istana yang selama ini ia lalui sebagai penasehat. Kini,
Langkahnya bukan menuju ruang sidang, melainkan menuju kematian. Setidaknya menurut logika manusia. Di luar istana, langit mulai gelap. Angin malam berhembus dingin. Bau tanah dan batu menguar dari kejauhan. Gua singa itu terletak di luar tembok kota. Sebuah lubang besar di tanah, gelap dan dalam. Dari dalamnya terdengar suara napas berat dan geraman rendah. Singa-singa itu lapar. Mereka selalu lapar. Raja Darius ikut datang. Itu bukan kewajiban. Ia bisa saja tinggal di istana. Namun, hatinya tidak mengizinkannya bersembunyi di balik tahta. Ia ingin melihat Daniel sekali lagi. Ia ingin mengatakan sesuatu, apapun, yang mungkin memberi sedikit penghiburan. Ketika mereka tiba di mulut gua, Raja Darius mendekat kepada Daniel. Suara singa terdengar semakin jelas, bau kematian menyengat udara. Darius menatap Daniel, matanya berkaca-kaca. "Allahmu yang kau sembah dengan tekun," katanya dengan suara bergetar, "dialah yang kiranya melepaskan engkau." Itu bukan perintah, itu bukan janji, itu adalah doa seorang raja yang akhirnya sadar bahwa ada kuasa yang lebih besar dari dirinya. Daniel menatap raja itu. Tidak ada kemarahan di wajahnya, tidak ada penyesalan, hanya ketenangan yang sulit dijelaskan. Ia tidak berkata, "Aku akan selamat." Ia tidak berkata, "Engkau salah." Ia hanya menyerahkan dirinya. Daniel diturunkan ke dalam gua. Batu besar digulingkan menutup mulut gua. Meterai raja ditekan di atasnya bersama meterai para pejabat, agar tidak ada yang bisa mengubah apapun. Gelap, sunyi, maut. Raja Darius berdiri lama di sana, menatap batu itu seolah berharap bisa menembusnya dengan tatapan saja. Namun tidak ada yang terjadi. Gua itu tetap tertutup. Dengan langkah berat, ia kembali ke istana. Malam itu, tidak ada musik di istana Persia. Tidak ada pesta, tidak ada santapan. Raja Darius menolak semuanya. Ia tidak bisa tidur. Ia tidak mau dihibur. Sepanjang malam, ia mondar-mandir di ruang pribadinya. Setiap suara membuatnya terkejut. Setiap bayangan mengingatkannya pada wajah Daniel yang tenang. Ia adalah raja, tetapi malam itu ia merasa seperti tawanan. Tawanan dari keputusannya sendiri. Sementara itu, di dalam gua yang gelap, Daniel berdiri di antara singa-singa. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi. Ia tidak melihat apapun. Namun ia tidak sendirian. Karena iman sejati tidak pernah bergantung pada terang mata, melainkan pada terang yang datang dari Allah. Dan malam itu, ketika manusia tertinggi di Persia tidak bisa tidur karena penyesalan, seorang hamba Tuhan bersandar penuh kepada Dia yang tidak pernah tertidur. Gelap menelan segalanya. Ketika batu besar itu menutup mulut gua, dunia Daniel seolah berhenti bernapas. Tidak ada cahaya bulan, tidak ada nyala pelita, tidak ada bentuk yang dapat dikenali. Yang ada hanyalah kegelapan pekat, kegelapan yang merayap masuk ke setiap sudut penglihatan dan pikiran. Udara di dalam gua lembab dan berat. Bau tanah bercampur dengan aroma besi dan daging. Bau kehidupan yang telah lama bercampur dengan kematian. Daniel berdiri diam. Ia tidak berteriak. Ia tidak berlari. Ia tidak meraba-raba panik. Di sekelilingnya terdengar suara napas besar dan berat. Geraman rendah bergema di dinding gua. Singa-singa itu bergerak. Tubuh-tubuh besar bergesekan dengan tanah. Cakar mencengkeram batu. Bagi manusia biasa, inilah akhir. Bagi Daniel,
Inilah malam ujian. Ia menarik napas perlahan. Jantungnya berdetak, namun tidak liar. Di dalam dirinya ada ketenangan yang tidak berasal dari keadaan, melainkan dari keyakinan. Ia tahu ia tidak berada di sini karena kesalahan. Ia tahu ia tidak sedang dihukum karena dosa. Ia tahu ia ada di sini karena kesetiaan. Dan itu membuat perbedaan. Daniel menutup matanya, bukan untuk menghindari kegelapan, tetapi untuk memusatkan hatinya. Dalam sunyi yang menekan, ia kembali melakukan satu hal yang telah ia lakukan sepanjang hidupnya. Ia berdoa. Tidak ada kata-kata panjang, tidak ada permohonan dramatis. Doanya sederhana, lahir dari hubungan yang telah teruji berpuluh-puluh tahun. Ya Tuhan, bisiknya, hidupku ada di tangan-Mu. Singa-singa itu semakin dekat. Ia bisa merasakan getaran langkah mereka di tanah. Nafas panas menyentuh kulitnya. Dalam kegelapan, mata-mata kuning berkilat. Mata pemangsa yang terbiasa melihat mangsa gemetar. Namun, Daniel tidak gemetar. Di saat itulah, sesuatu yang tak terlihat oleh mata manusia terjadi. Kitab suci mencatat dengan sederhana, Allah mengutus malaikatnya. Tidak ada deskripsi gemuruh, tidak ada cahaya menyilaukan, tidak ada sorak kemenangan. Hanya satu tindakan ilahi yang tenang, namun absolut. Mulut singa-singa itu tertutup, bukan oleh rantai, bukan oleh kekuatan manusia, melainkan oleh perintah dari Dia yang menciptakan mereka. Geraman mereda, nafas berat berubah tenang, tubuh-tubuh besar itu berbaring, pemangsa-pemangsa itu menjadi penjaga sunyi. Daniel membuka matanya. Ia masih berada di dalam gua. Ia masih dikelilingi singa, namun maut tidak menyentuhnya. Di tempat yang seharusnya menjadi liang kubur, Allah menyediakan perlindungan. Di lembah maut, hadiratnya nyata. Daniel duduk. Ia bersandar pada dinding gua yang dingin. Di sekelilingnya, singa-singa terbaring diam. Tidak satupun mendekat, tidak satupun mengaum. Malam berjalan perlahan. Di luar gua, dunia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Para pejabat tidur dengan puas, yakin bahwa rencana mereka telah berhasil. Mereka membayangkan pagi dengan lega, ketika satu-satunya orang yang menghalangi ambisi mereka telah lenyap. Namun di istana, Raja Darius terjaga. Ia tidak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat wajah Daniel, tenang, tanpa kebencian. Ia mendengar kembali kata-katanya sendiri diucapkan dengan harap yang rapuh. Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah yang kiranya melepaskan engkau. Kini ia bertanya-tanya, apakah kata-kata itu sekadar penghiburan kosong atau sebuah doa yang sungguh didengar? Ia bangkit dari tempat tidurnya, berjalan mondar-mandir, menolak makanan, menolak hiburan. Musik istana yang biasanya mengalun kini sunyi. Malam itu, Raja Persia belajar bahwa mahkota tidak selalu membawa kedamaian. Sementara itu, di dalam gua, waktu seolah kehilangan makna. Daniel tidak tahu apakah sudah tengah malam atau belum. Ia tidak tahu berapa lama lagi kegelapan akan bertahan. Namun ia tahu satu hal, ia tidak sendirian. Ada damai yang melampaui akal, damai yang tidak bisa dijelaskan oleh logika, damai yang hanya hadir ketika seseorang menyerahkan kendali sepenuhnya kepada Allah. Daniel memejamkan mata kembali. Ia tidak tidur karena kelelahan, melainkan karena percaya. Ia bersandar pada Allah yang tidak pernah meninggalkan umatnya. Di sekelilingnya, singa-singa itu tetap diam.
Hewan-hewan buas yang biasanya tak mengenal belas kasihan, kini tunduk pada perintah yang lebih tinggi. Malam itu, alam belajar kembali siapa pemilik sejatinya. Perlahan, waktu bergerak menuju fajar. Langit di atas Persia mulai berubah warna. Hitam menjadi kelabu. Kelabu menjadi biru pucat. Burung-burung pertama mulai berkicau. Tidak tahu bahwa di bawah tanah, sebuah mukjizat sedang menunggu untuk disingkapkan. Daniel membuka matanya. Ia masih hidup. Tidak ada luka di tubuhnya. Tidak ada bekas cakaran. Tidak ada rasa sakit. Yang ada hanyalah keheranan yang tenang dan syukur yang dalam. Ia berdiri. Dan di saat yang sama, di istana, Raja Darius akhirnya tidak tahan lagi. Ketika cahaya pagi menyentuh jendela kamarnya, ia bangkit dengan tergesa-gesa. "Buka gerbang," perintahnya. Ia berlari menuju gua singa, tanpa jubah kebesaran, tanpa upacara, tanpa pengawal berlebih. Hatinya dipenuhi satu pertanyaan yang menggunjang seluruh dirinya. Apakah Allah Daniel hidup? Langkah-langkahnya bergema di tanah. Nafasnya terengah. Ketika ia tiba di mulut gua, ia berhenti sejenak. Batu itu masih ada. Meterai masih utuh. Dengan suara yang gemetar, ia berseru ke dalam kegelapan. "Daniel, hamba Allah yang hidup, apakah Allahmu yang kau sembah dengan tekun itu telah sanggup melepaskan engkau dari singa-singa itu?" Keheningan menyelimuti sesaat. Detik terasa seperti kekekalan. Lalu dari dalam gua terdengar suara. Suara yang tenang. Suara yang hidup. Suara yang mengguncangkan dunia Raja Darius. "Ya Tuanku Raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya dan mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak melukai aku, karena aku didapati tidak bersalah di hadapannya." Raja Darius tersentak. Air mata memenuhi matanya. Bukan air mata kekalahan, melainkan air mata kelegaan dan kekaguman. Allah yang ia sebut semalam ternyata bukan Allah yang jauh. Ia hidup. Ia berkuasa. Ia menyelamatkan. Namun kisah ini belum berakhir, karena fajar bukan hanya membawa terang, tetapi juga keadilan. Fajar menyingsing di tanah Persia dengan cahaya yang lembut namun tegas. Seolah langit sendiri ingin menjadi saksi atas apa yang telah terjadi malam itu. Kabut pagi masih menggantung rendah ketika Raja Darius berdiri di tepi gua singa. Jantungnya berdegup kencang. Ia telah mendengar suara itu. Bukan gema, bukan ilusi, bukan suara orang sekarat. Itu adalah suara Daniel, hidup, tenang, dan utuh. "Angkat batu itu!" seru raja dengan suara yang kini bergetar oleh kelegaan dan kekaguman. Para penjaga segera bergerak. Batu besar yang dibeteraikan dengan cincin raja dan para pejabat digulingkan. Debu beterbangan. Cahaya pagi menyusup masuk ke dalam kegelapan gua, menyingkapkan apa yang tak pernah terbayangkan oleh logika manusia. Daniel berdiri di sana. Tubuhnya tegak, pakaiannya utuh, tidak ada luka, tidak ada darah, tidak ada bekas cakaran. Di sekelilingnya, singa-singa terbaring diam, seperti patung-patung batu yang tak bernyawa. Mata-mata mereka tidak lagi menatap dengan lapar, melainkan tunduk pada kuasa yang lebih besar. Sorak tertahan terdengar dari para pengawal. Beberapa menutup mulut mereka dengan tangan, tak percaya pada apa yang mereka lihat. Yang lain berlutut spontan, diguncangkan oleh kenyataan yang tak bisa disangkal. Raja Darius mendekat ke tepi gua. "Angkat dia keluar," perintahnya cepat. Tali diturunkan. Daniel memegangnya dengan tenang. Ia diangkat perlahan ke atas, keluar dari kegelapan menuju terang pagi. Ketika kakinya menginjak tanah, Raja Darius menghampirinya tanpa ragu.
Ia memerintahkan agar Daniel diperiksa dari ujung kepala sampai kaki. "Periksa dia," katanya. "Pastikan." Para pengawal meneliti dengan saksama. Mereka memeriksa tangan, kaki, wajah, bahkan pakaian Daniel. Tidak satupun luka ditemukan. Daniel selamat. Kitab suci menyatakan dengan jelas, tidak terdapat luka apapun pada Daniel karena ia percaya kepada Allahnya. Keheningan menyelimuti tempat itu. Namun keheningan itu bukan kosong. Keheningan itu penuh makna. Dunia baru saja menyaksikan batas kekuasaan manusia dan kemahakuasaan Allah. Raja Darius menatap Daniel lama. Matanya basah. Ia bukan hanya lega, ia terhantam oleh kebenaran yang tak terbantahkan. "Allahmu," katanya perlahan, "dialah Allah yang hidup." Namun keadilan belum selesai. Raja Darius menoleh kepada para pejabat yang berdiri tidak jauh dari situ. Wajah-wajah yang kemarin penuh keyakinan kini pucat pasi. Mereka melihat Daniel hidup, dan mereka tahu apa artinya itu. "Bawa mereka," perintah raja dengan suara tegas. Tidak ada perdebatan, tidak ada pembelaan. Hukum yang mereka gunakan untuk menjebak kini kembali kepada mereka. Para pejabat yang menuduh Daniel bersama keluarganya dibawa ke gua singa. Kali ini tidak ada malaikat. Mereka belum sampai menyentuh dasar gua ketika singa-singa itu menerkam. Geraman menggema, tulang-tulang remuk. Dalam sekejap, maut yang mereka rencanakan bagi orang benar menimpa mereka sendiri. Raja Darius memalingkan wajahnya. Ia tidak bersuka cita atas kematian mereka, namun ia tahu satu hal, keadilan telah ditegakkan. Hari itu, seluruh kerajaan diguncangkan oleh berita yang menyebar lebih cepat daripada angin gurun. Daniel hidup, singa-singa dibungkam. Allah Daniel berkuasa. Raja Darius kembali ke istana, namun ia tidak kembali sebagai raja yang sama. Di hadapan para juru tulis dan utusan kerajaan, ia mengeluarkan sebuah maklumat baru, bukan dekrit jebakan, melainkan pengakuan iman. Maklumat itu dikirim ke seluruh wilayah kekuasaannya, kepada setiap bangsa, suku, dan bahasa. "Inilah perintahku," demikian bunyinya, "bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang tetap untuk selama-lamanya. Kerajaannya tidak akan binasa, dan kekuasaannya tidak akan berakhir." Kata-kata itu bukan sekadar pengumuman politik, itu adalah kesaksian. Raja dunia mengakui raja di atas segala raja. Daniel berdiri di sisi raja ketika maklumat itu diumumkan. Ia tidak tersenyum bangga, ia tidak mengangkat kepalanya dengan sombong. Ia tetap rendah hati. Ia tahu kemenangan ini bukan tentang dirinya. Ia selamat bukan karena keberanian manusia, melainkan karena kesetiaan Allah. Hari-hari berikutnya, kehidupan di kerajaan Persia berjalan dengan nuansa baru. Nama Daniel tidak lagi disebut dengan iri, melainkan dengan hormat. Tidak ada pejabat yang berani menjebaknya, tidak ada rencana gelap yang berani muncul. Daniel tetap melayani. Ia kembali menjalankan tugasnya dengan setia, seperti sebelumnya. Ia tidak menggunakan mujizat itu sebagai alat untuk meninggikan diri. Ia tidak mengubah caranya hidup. Ia tetap membuka jendelanya. Ia tetap berdoa. Ia tetap setia. Karena iman sejati tidak berubah oleh krisis maupun kemenangan. Daniel hidup dan berhasil pada masa pemerintahan Darius dan pada masa pemerintahan Kores orang Persia. Namun keberhasilannya bukan sekadar posisi atau umur panjang. Keberhasilannya adalah kesaksian bahwa Allah sanggup menjaga umatnya, bahwa iman yang teguh tidak sia-sia, bahwa singa-singa dunia ini tunduk kepada perintahnya. Fajar hari itu bukan hanya menandai hidupnya seorang Daniel. Fajar itu menandai terang baru bagi sebuah kerajaan.
Namun masih ada satu hal tersisa, satu penutup, satu refleksi, satu kemuliaan terakhir. Karena kisah ini tidak berakhir hanya dengan mujizat, melainkan dengan pertanyaan bagi setiap hati yang mendengarnya. Kerajaan Persia kembali berjalan seperti biasa. Pasar kembali ramai, pedagang membuka lapak mereka, penjaga berpatroli di gerbang kota, roda pemerintahan berputar, hukum ditegakkan, dan kehidupan terus bergerak maju. Dari luar, segalanya tampak normal, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun bagi mereka yang menyaksikannya, hari itu tidak akan pernah sama. Karena di tengah dunia yang berjalan seperti biasa, sebuah kebenaran telah dinyatakan dengan cara yang luar biasa. Daniel hidup. Dan bukan sekedar hidup, ia dipelihara, dijaga, dan dimuliakan oleh Allah yang hidup. Di istana, maklumat Raja Darius dibacakan berulang kali. Para utusan membawanya ke seluruh penjuru kerajaan, ke kota-kota besar dan desa-desa kecil, ke pegunungan dan padang gurun, ke bangsa-bangsa dengan bahasa dan adat yang berbeda-beda. Isinya sederhana, namun mengguncangkan, bahwa ada Allah yang hidup, bahwa kerajaannya tidak dapat binasa, bahwa kuasanya melampaui singa, hukum, dan tahta manusia. Banyak yang mendengarnya dengan heran, sebagian dengan ketakutan, sebagian dengan kekaguman, namun tidak seorang pun bisa menyangkalnya. Karena bukti itu hidup dan berjalan di tengah mereka, sebuah konfirmasi yang bernama Daniel. Daniel tidak berubah. Ia tidak membangun monumen atas keselamatannya. Ia tidak meminta penghormatan khusus. Ia tidak menggunakan kisahnya sebagai alat untuk menekan orang lain. Ia tetap datang ke istana dengan langkah yang sama. Ia tetap melayani dengan hati yang sama. Ia tetap membuka jendela itu menghadap Yerusalem seperti sebelumnya. Dan justru disitulah letak kemuliaannya. Karena iman sejati tidak berteriak setelah menang. Iman sejati tetap setia, bahkan ketika sorotan telah meredup. Daniel tahu satu hal dengan pasti. Mukjizat bukanlah tujuan, melainkan akibat dari hubungan yang benar dengan Allah. Hari demi hari berlalu. Singa-singa kembali menjadi singa. Gua kembali menjadi gua. Namun kisah itu tidak pernah kembali menjadi sekedar cerita. Ia menjadi pengingat. Pengingat bahwa keadilan Allah tidak selalu datang secepat yang manusia inginkan, tetapi selalu datang tepat pada waktunya. Pengingat bahwa kuasa Allah tidak selalu bekerja dengan cara yang bising, tetapi selalu efektif. Pengingat bahwa kesetiaan yang tampak kecil di mata dunia bernilai besar di mata surga. Daniel tidak tahu bahwa namanya akan dikenang ribuan tahun kemudian. Ia tidak hidup untuk dikenang. Ia hidup untuk taat. Dan justru karena itu, hidupnya menjadi kesaksian lintas generasi. Kisah ini bukan hanya tentang singa yang dibungkam. Kisah ini tentang hati manusia yang berdiri teguh ketika seluruh sistem menekannya untuk tunduk. Banyak orang hari ini bertanya, bagaimana jika aku berada di posisi Daniel? Apakah aku akan berani? Apakah aku akan setia? Namun pertanyaan yang lebih jujur mungkin adalah, apakah aku sudah setia sebelum gua singa itu datang? Karena Daniel tidak menjadi pahlawan pada malam itu. Ia telah menjadi hamba yang setia jauh sebelum malam itu tiba. Ia setia ketika tidak ada ancaman. Ia setia ketika tidak ada sorotan. Ia setia ketika doanya tidak disaksikan siapapun. Dan ketika ujian datang, ia hanya melanjutkan apa yang sudah menjadi napas hidupnya. Disitulah iman dibentuk, bukan di krisis, tetapi di keseharian. Allah tidak membungkam singa karena Daniel berani. Allah membungkam singa karena Daniel percaya. Dan iman seperti itu tidak dibangun dalam semalam,
Raja Darius belajar sesuatu yang tidak pernah ia pelajari dari tahta. Ia belajar bahwa kekuasaan manusia memiliki batas. Ia belajar bahwa hukum tanpa hikmat bisa menjadi jerat. Ia belajar bahwa Allah yang hidup tidak bisa dijebak dalam sistem manusia. Hari itu, seorang raja menyadari bahwa ia bukan yang tertinggi. Dan itu bukan penghinaan, itu pembebasan. Karena hanya ketika manusia berhenti menempatkan dirinya sebagai pusat, ia bisa melihat siapa yang sesungguhnya berdaulat. Keadilan Allah dinyatakan bukan hanya dalam keselamatan Daniel, tetapi juga dalam kejatuhan mereka yang merancang kejahatan. Tidak ada satupun rencana gelap yang lolos dari penglihatannya. Namun keadilan Allah tidak kejam. Ia tepat. Ia kudus. Ia memulihkan keseimbangan yang dirusak oleh kesombongan manusia. Dan di atas semua itu, kemuliaan Allah berdiri tegak. Bukan kemuliaan yang memaksa, bukan kemuliaan yang menindas, melainkan kemuliaan yang diakui, bahkan oleh raja-raja dunia. Daniel menjadi bukti bahwa Allah tidak meninggalkan umatnya, bahkan ketika mereka menjadi minoritas, bahkan ketika mereka tidak berkuasa, bahkan ketika mereka tidak dilindungi oleh sistem apapun. Allah menjaga mereka yang berdiri teguh baginya. Pertanyaannya kini beralih kepada kita. Mungkin kita tidak hidup di bawah dekret raja. Mungkin kita tidak menghadapi gua singa secara harfiah. Namun kita hidup di dunia yang terus menekan iman agar diam, agar bersembunyi, agar menutup jendela itu. Jendela kejujuran, jendela integritas, jendela doa. Setiap hari, kita dihadapkan pada pilihan yang sama seperti Daniel, meski dalam bentuk yang berbeda. Apakah kita akan menyesuaikan iman kita demi kenyamanan, atau tetap setia meski ada risiko? Kisah Daniel tidak menjanjikan bahwa orang setia selalu terhindar dari gua. Namun kisah ini menegaskan bahwa orang setia tidak pernah sendirian di dalamnya. Karena di lembah maut sekalipun, Allah hadir. Dan jika Allah hadir, maut tidak memiliki kata terakhirnya. Daniel menutup hidupnya bukan sebagai pahlawan perang, bukan sebagai pendiri dinasti, bukan sebagai legenda kekuasaan. Ia dikenang sebagai hamba Allah yang setia. Dan mungkin itulah kemuliaan tertinggi. Bukan dikenal oleh dunia, tetapi dikenal oleh Allah. Bukan diselamatkan untuk dipuji, tetapi diselamatkan untuk bersaksi. Bukan hidup tanpa masalah, tetapi hidup dengan iman yang teguh. Maka ketika kisah ini berakhir, ia tidak benar-benar selesai. Ia berlanjut dalam setiap hati yang memilih untuk tetap setia. Ia berlanjut dalam setiap doa yang dinaikkan meski beresiko. Ia berlanjut dalam setiap jendela yang tetap terbuka menghadap Tuhan. Karena Allah yang membungkam singa itu masih hidup hari ini. Kerajaannya masih berdiri. Kuasanya tidak berkurang. Dan bagi siapapun yang berdiri teguh baginya, ia tetap setia menjaga. Lukas 11 ayat 28, tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.